Jadi itu serangannya dari Durgandini, karena kena itu ya, kena reka gunung. Ya. Itu kelemahannya si Angling Dharma dikuasai sama ilmu sihirnya dia. Memang kalau sudah kena ilmu sihir, sesakti-saktinya orang ada kelemahan. Itu ceritanya begitu. Selanjutnya dengan Tante Jil Karesa sebagai Dewi Sekarwangi. Ya, coba lagi Gusti, sudah hampir bisa. Jangan putus asa Gusti. Ayo lawan Gusti. Ayo. 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 Betul Gusti. Ayo. Ayo. Semua luka dalam Gusti sudah pulih. Dan urat-urat yang retas sudah menyambung. Gusti pasti sembuh. Liwa tidak datang kemari lagi, Guru. Bagaimana kalau obatnya habis? Dia janji mau kembali kemari. Bapak saya ke dalam, Guru. Lebih baik saya semedi. Dada saya masih terasa sesak. Maaf, saya telah menyusahkan, Guru. Tidak usah dibicarakan itu, Gusti. Saya semakin yakin bahwa tidak ada kesaktian yang sempurna di atas bumi. Yang niscaya malahan ketidaksempurnaan itu sendiri. Gusti terkena pukulan ajian rengkah gunung ciptaan ayah saya. Saya tidak tahu dari mana perempuan itu mendapatkannya. Sebab sebelum terpikat dengan Durgandini, Ayahanda Suryapati telah sepakat untuk mengubur ilmu yang sangat berbahaya itu. Atas permintaan para pendekar di seluruh tanah Jawa. Benturan pukulannya seperti mengguncang seluruh persendian dalam tubuh saya. Daging dan kulit saya seperti dicabik-cabik kuku harimau. Untuk kemudian saya tidak sadar. Minumlah Gusti. Kalau guru tidak wanti-wanti, Galuh pasti saja kemari. Dia memaksa mau ikut. Terus terang, aku belum siap bertemu dengan Galuh. Juga dengan Sintawati. Rasa bersalah itu masih menghantui pikiranku. Galuh tidak pernah menaruh dendam kepada guru. Bahkan sampai 2 hari, dia murung. Setelah membaca surat yang guru tulis pada tutup peti kitab di Padepokan. Sebenarnya, selama ini, saya mengawasi dan membayang-bayangi kalian.
Saya yakin pendekar bertopeng yang menolong saya dan Galuh waktu menghadapi Citra Genjing, Kilegawa, serta Gendrayaan. Pasti guru. Sebenarnya, saya ingin sekali memeluk Galuh pada saat itu. Lama sekali saya mencari dia. Kenapa tidak guru lakukan? Sama sekali, aku tidak memiliki keberanian. Sesudah aku meninggalkan kalian di tengah hutan, aku menangis sejadi-jadinya. Entah tangisan apa itu. Mungkin itu yang disebut tangisan kebahagiaan. Sekarang Gusti Prabu boleh berbaring. Besok pagi tenaga Gusti akan semakin bertambah. Jadi itu serangannya kan dari serangannya dari Durgandini. Karena kena itu ya, kena reka gunung. Ya. Akhirnya kita lari, dibawa lari Masyura dan Suliwa diobati dan meninggalkan, yang jelas juga lama sekali meninggalkan Mawalpati. Ya. Dewi Sekarwangi ya pasti menunggu-nunggu, Badik Madrim juga galau menunggu-nunggu semuanya. Mengerahkan orang-orang untuk mencari keberadaan Paman Prabu Anglingdarma. Tapi sampai sekarang masih belum ada beritanya. Dan sampai sekarang pencarian itu masih terus kami lakukan. Sungguh kami menyesal sedalam-dalamnya. Saya yakin Kanda Prabu masih hidup. Selama ini tidak ada pertanda apapun yang saya rasakan. Kami pun berpendapat begitu, Bibi Dewi. Untuk itulah kenapa pencarian masih terus kami lakukan. Dinda Prabu bagi Malapati adalah segala-galanya. Terus terang, semenjak terjadi kemelut di Kalinggapura, nyaris negeri ini tidak tersentuh oleh kepemimpinan beliau. Jadi, sangatlah wajar kalau kami semua menuntut tanggung jawab tuan-tuan. Akhirnya mencari terus sampai sembuh. Ya. Terus Gusti pasti mampu. Guru, Liwa, tolong ambil kayu itu. Yang cepat. Tunggu, mundur. Lemparkan, lempar. Gusti. Gusti.
Hamba tidak menduga Gusti bisa pulih begitu cepat. Terus terang, ramuan ini baru sekarang hamba cobakan. Kamu benar-benar sempurna sebagai manusia, Liwa. Ilmu kanuraganmu hebat sekali. Sementara ilmu pengobatanmu benar-benar mengagumkan. Mudah-mudahan obat ini akan memulihkan tenaga Gusti secara paripurna. Sekarang Gusti minum lagi. Apa rencana Gusti selanjutnya? Gusti, sebaiknya Gusti Prabu ke Kalinggapura lebih dahulu, supaya semua wong agung di sana merasa tentram. Terutama Galuh Parwati yang sangat mencemaskan keselamatan Gusti. Kamu bisa ceritakan keadaanku kepada Galuh. Aku harus pulang ke Malwapati. Aku sudah lama meninggalkannya. Oh, Kasihan Dinda Sekarwangi dan juga rakyatku. oh ya, bagaimana dengan guru? Apa tidak sebaiknya kalau kita sama-sama ke Kalinggapura? Galuh Parwati akan merasa bahagia bisa bertemu dengan guru. Tidak sekarang, Liwa. Jangan sekarang. Aku akan minta petunjuk kepada Dewata. Kapan waktu yang tepat untuk menemui Galuh maupun istriku? Sembuh, Mas Surya juga mengantarkan akhirnya sampai ke Malopati, tapi Mas Surya tidak masuk. Ya. Hanya mengantarkan sampai di batas perbatasannya aja sampai waktu itu gitu kan ya. Dan itu luar biasa dengan keadaan yang kena rengka gunung hampir mati ceritanya begitu. Ya. Hampir meninggal kalau memang nggak anu juga mematikan itu. Ilmu yang bisa mematikan yang sangat luar biasa, kaget juga untuk si Angling Dharma karena ilmu itu juga dipelajari sama Empu Mahasyura. Ya. Karena dasarnya kan Durgandini sama Empu Mahasyura satu perguruan. Hanya beda manusianya, manusia untuk yang bernama Empu Mahasyura itu aliran warna putih, kalau Durgandini itu adalah manusia jahat. Ya. Ya, akhirnya ketemu terus kan sudah selesai diantar ke Malopati, ketemu ya itu ya, ketemu si Dewi Sekarwangi. Ya. Kami semua mencemaskan Kanda Prabu, Pangeran Danurweda, dan Adipati Prabakara. Sengaja datang untuk memberitahukan bahwa Kanda Prabu terluka parah dan dibawa lari seseorang. Iya, Empu Mahasyura yang membawa saya untuk disembuhkan. Kekalahanku tempo hari harus kubayar lunas hari ini. Aku tidak terima ilmu ciptaan ayahku kau gunakan untuk kejahatan. Turunkan anak musang itu. Kita harus berlaga. Kalian tahu siapa yang berhasil menyembuhkan aku? Siapa, Dinda? Suliwa. Oh, Suliwa. Dinda Prabu, sekarang ini keadaan rakyat Malawapati sudah mulai resah. Banyak daerah dilanda kelaparan karena semua hasil panen mereka gagal. Maaf, Dinda. Akan lebih baik
Kalau Dinda Prabu dalam beberapa sasi ini jangan bepergian dulu ke mancanegari. Dan akan lebih bijaksana kalau sekarang ini kita memenuhi kebutuhan rakyat kita. Sebenarnya semua yang saya lakukan semata-mata hanya untuk kepentingan Malwapati juga. Iya, tapi... Kanda Prabu? Paling tidak dalam beberapa sasi itu, saya merasa sebagai istri seorang raja yang agung. Sekarwangi. Dan ya itu akhirnya bersatu dan menyampaikan kalau dia kena ini dan lain sebagainya. Cukup ya romantis pasti, karena seorang istri ditinggal suami yang dan keadaan rakyat juga berbahaya, kerajaan bisa diserang lagi karena musuh orang-orang jahat kan banyak untuk mengincar Maulapati atau mengincar Angling Dharma agar mati. Bersama Batik Madrim juga kan begitu diserang. Oke. Selanjutnya 3 serigala, yaitu Tante Monica, Tante Owi, dan dari Aceh ya, namanya lupa juga aku. Itu dia, pendekar yang telah mengalahkan aku. Ampun Dewa, tampan sekali dia Yunda Dewi. Tunggu dulu. Apa salahku tiba-tiba kalian menyerang aku? Pertama, kamu pernah mengalahkan aku. Kedua, kamu telah lancang memasuki wilayahku tanpa izin. Dan yang ketiga, terus terang kamu betul-betul tampan. Dan pasti cukup perkasa untuk meladeni kami bertiga. Daerah ini masih dalam kawasan Malwapati. Dan penguasanya adalah Sang Prabu. Aku minta kalian minggirlah. Lancang! Apa dia juga akan kita jadikan santapan, Yunda Dewi? Jangan dulu. Nanti saja setelah kita bosan menikmati dia sebagai suami kita. Jangan dulu. Biarkan pengaruh racun cundrik persik itu hilang. Lebih baik kita bersantap dulu adik Kante. Aku sudah tidak sabar. Orang seperti dia pasti hangat di tempat tidur. Mari.
Kalian menjadi perempuan cantik hanya untuk menjerat mangsa. Untuk kemudian kalian santap dagingnya. Biadab. Jangan jumawa kamu anak muda. Tunggu balasanku. Lawan mereka Yai Kantil, Yai Cempaka. Jadilah kamu seekor belibis. Kamu telah mempermalukan kami. Rasakan kutukanku. Selamanya kamu akan menjadi burung belibis yang kebingungan. Kamu tidak akan bisa kembali menjadi manusia sebelum seorang putri cantik anak seorang raja mencabut jambulmu. Itu kelemahannya si Angling Dharma, dikuasai sama ilmu sihirnya dia. Memang kalau sudah kena ilmu sihir, sesakti-saktinya orang ada kelemahan. Itu ceritanya begitu. Jadi sejago-jagonya, sakti-saktinya seorang pendekar dan seorang pemimpin raja yang dijaya, tapi ada selah, kena sihirnya jebol, akhirnya ditangkap dengan kunci-kunci yang sangat ini ya, dikunci banget dan nggak bisa berkutik apa-apa. Seorang ilmu yang didaya banget gitu ya. Iya, benar-benar. Dan mau disuruh meladeni ya nggak mau, tetap aja itu kan iblis. Setelah dicabut semuanya, keluar aslinya berbentuk iblis. Tokohnya Monica dan teman-temannya itu. Nah, akhirnya ya sudah dikembalikan di alam yang lain lagi. Karena Angling Dharma Balelo keras banget, mau melawan, dijadikan burung dan dilepas. Kamu bisa dan diberitahu kalau kamu nanti bisa kembali. Angling Dharma adalah dengan seorang putri, seorang putri yang belum pernah dinikahi. Setelah itu baru bisa kamu kembali wujud. Itu sudah disumpahi dengan iblis seperti itu. Ya itu hasilnya kalau memang pada saat itu bergelimang dengan lingkungan iblis ya. Angling Dharma jebol, kena. Akhirnya ketemu Jil, seorang putri. Dewi Sekarwangi dan Dewi Sekarwangi sudah dipantau kemana-mana. Karena Angling Dharma waktu jadi burung ya, burung belibis tuh kemana-mana dia memantau semua ya. Itu ketemu dan akhirnya proses langsung dicabut. Seperti ya udah, seperti kembali lagi semula.